dan saudara yang dikasihi Tuhan, masih ingatkah kita perkataan Rasul Paulus yang berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya membuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dari perkataannya sudah kita simpulkan sekurangnya ada 3 tren gaya hidup orang Kristen: gaya hidup ugahari, gaya hidup adil, dan gaya hidup benar. Selama 2 hari Rabu sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tren gaya hidup ugahari dan adil. Sekarang kita akan bahas tren gaya hidup benar. Apa sih benar itu? Benar di sini bukan hanya sekedar kita nggak berbuat salah dan berbuat jahat. Lebih dari itu, berarti kita ada dalam relasi yang benar dan yang berkenan kepada Allah. Seperti siapa? Seperti Yesus. Ia bisa disebut orang benar sebab ia selalu ada dalam relasi yang benar dengan Allah, sehingga hidupnya berkenan kepada Allah. Mengapa bisa begitu? Sebab sepanjang hidupnya Yesus mengutamakan kehendak Bapa, bukan kehendak kemanusiaan dirinya untuk dilakukan. Yesus lakukan apa yang ia ajarkan agar kehendak Allah, bukan kehendak manusia, selalu terjadi dalam hidup orang beriman. Dia mengajak kita dalam doa untuk ingat dan mengingat, meminta, biarlah kehendak-Mu terjadi di dunia seperti di surga. Dalam doanya di Taman Getsemani, Yesus malah berdoa, jadilah kehendak-Mu, jangan kehendak-Ku. Mengapa? Sebab kehendak Allah saja yang selalu baik dan benar. Kehendak manusia tidak selalu baik dan benar loh. Karena itu siapa yang melakukan kehendak Allah Bapa, dia berkenan kepada Allah. Bahkan dia boleh masuk dalam kerajaan surga. Ingat apa yang pernah dia katakan? Bukannya berseru Tuhan, Tuhan masuk pelajaran surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Di satu kampung Kristen, seorang gadis pernah hamil dan melahirkan bayi di luar nikah. Setelah berkali-kali dipukuli, akhirnya ia ngaku kepada ayahnya, Bapak pendeta lah yang menghamili dirinya. Bersama penduduk sekampung, orang tua gadis itu menyerbu gereja, tempat tinggal pendeta. Sambil mengata-ngatai, ada yang meludahi, ada yang memukul. Mereka minta tanggung jawab pendeta untuk urus bayi dari gadis itu. Sambil ambil dan gendong bayi itu, pendeta hanya bilang, baiklah, baiklah. Tapi sejak saat itu pamor Pak Pendeta hancur. Gereja pun sepi pengunjung. Tapi tak lama kemudian penduduk sekampung geger lagi. Rupanya karena merasa bersalah, gadis itu akhirnya ngaku sejujurnya bahwa yang ngambil dirinya bukan pendeta, tapi pemuda di sebelah rumah. Bersama penduduk sekampung, orang tua gadis itu datang lagi ke gereja. Kali ini mereka bersimpu di kaki pendeta, apalagi yang sudah meludahi dan memukul pendeta. Mereka minta ampun. Mereka juga mau ambil lagi bayi itu dari pendeta. Pendeta hanya bilang, baiklah, baiklah, sambil kembalikan bayi itu yang sudah ia rawat selama beberapa waktu. Sejak saat itu pamor pendeta naik lagi sampai berkali lipat. Penduduk sekampung tidak saksikan lagi bahwa pendeta itu orang benar. Bukan cuma di khotbah, tapi dalam hidupnya sehari-hari. Coba lihat aja. Biarpun dia diludahi, dipukul, dihina-hina, dia nggak balas. Biarpun dia tahu dia nggak pernah menghamili, dia tidak mau memojokkan gadis itu yang sudah memojokkan dirinya. Sejak saat itu gereja dipenuhi lagi oleh pengunjung. Jumlahnya malah berkali lipat dari biasanya. Ya, saudara-saudara, jadilah orang benar. Orang yang selalu utamakan kehendak Tuhan, bukan kehendak diri sendiri untuk dilakukan. Betapapun itu tidak pernah mudah. Sebab kadang orang di sekitar kita bisa menyalahpahami kita, bisa menghina-hina diri kita, tapi tetap lakukan kehendak Tuhan. Sebab itulah yang akhirnya bisa buat hidup kita berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Bersama dengan hidup ugahari dan hidup adil, biarlah hidup benar selalu jadi tren gaya hidup kita sebagai orang Kristen.